Oke, di laga babak pertama skor imbang 0-0 nih Bang Raden. Apakah ini karena penampilan kedua kiper yang menjadi alasan kenapa tidak adanya gol di babak pertama? Ya, walaupun poinnya sama dengan Dewa United ya tidak berhasil mengeser dikarenakan Persebaya kalah di kandang sendiri melawan Dewa. Secara head to head akhirnya kalah dan dia tetap berada di peringkat ketiga walaupun poinnya sama dengan 53 poin. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Pertandingan Persebaya melawan Arema FC Bang Raden. Derby Jawa Timur yang sangat sengit nih. Walaupun bermain di tempat yang netral. Gimana nih ulasan kita hari ini Bang Raden? Pastinya banyak yang kita sedikit ulas nih. Pertama jam pertandingan, klasemen pasti kita coba kaitkan nanti. Dan tentang pelatih lah pastinya. Oke, nah kita coba mulai untuk pertandingan di babak pertama dulu Bang Raden nih. Ya, gimana Bang Raden peluang-peluang di babak pertama nih? Ya, kedua tim sebenarnya di 10 menit awal jual beli serangan ya Bill ya. Banyak counter attack dari kedua tim untuk mencari gol pertama. Namun selebihnya setelah 10 menit udah masuki pertengahan babak pertama justru agak sedikit lambat temponya dan walaupun begitu pun banyak peluang dari Lokolingoy di kubu dari Arema yang masih gagal kan. Gagal nih Lokolingoy. 3 peluang bahkan di babak pertama Bill. Dan lalu juga di kubu tim dari Persebaya Surabaya nampaknya juga tidak terlalu oke dalam segi membangun serangan. Tadi ada 1-2 yang gagal terus dari Rivera dengan Flavio yang masih membutuhkan chemistry ini karena biasanya juga Flavio bermainnya di posisi sayap ya. Cuman yang menariknya di babak pertama adalah Jan Tumbas sangat atraktif bermain sebagai sektor sayap. Banyak kontribusi diberikan, namun lagi-lagi penampilan dua kiper ini sangat luar biasa. Oke, terus kita juga mantau nih Deddy Drogba. Kayaknya nggak kelihatan nih Deddy Drogba nih gimana nih. Dari kemarin waktu melawan Madura kita juga sedang bahas di video sebelumnya ya. Ya memang Dedik gue juga masih kaget masih diturunkan oleh Jay Gomez karena maksud gue bukannya pemain ini buruk ya, bukannya jelek, tapi belum punya dampak yang signifikan dengan menjadi starter pun di awal belum ada dampak yang signifikan dan memang terlihat lagi tidak ada peluang. Justru tadi ada M. Rafli peluangnya yang bermain waktu melawan Madura sebagai pengganti kali starter. Peluangnya justru ada dari M. Rafli. Sayang saja M. Rafli masih gagal peluangnya ya kan di depan gawang. Ya dengan penampilan Dedik seperti ini harus lebih ditingkatkan lagi dalam segi kreasi membangun serangan ya. Tadi dia bermain sebagai sektor sayap juga dan ada umpan crossing yang memang tidak ada yang menyambut. Ya lagi-lagi butuh chemistry yang cukup luar biasa ya antara pemain depannya antara Lokolingo yang tadi bermain duluan dan Dedik Setiawan, tentu Dedi Santoso harus lebih ditingkatkan dalam segi chemistry lagi Bill. Biar semakin tune in lah di dalam permainan. Oke, di laga babak pertama skor imbang 0-0 nih Bang Raden. Apakah ini karena penampilan kedua kiper yang menjadi alasan kenapa tidak adanya gol di babak pertama? Ya, seperti tadi gue bilang di babak pertama penampilan kedua kiper memang cukup mumpuni ya. Pertama apalagi Hernando, ya depan gawang juga Lokolingoy masih bisa diselesaikan dan juga tadi Lukas Pinggeri di shoot 2 kali Bill dari pertama Tony Firmansyah dari luar kotak penalti kencang ditepis ke sebelah kanan ada Rivera. Dan Rivera nendang lagi masih bisa diblok 2 kali double save dan gua rasa nih kedua penampilan kiper di hari ini memang kalau tidak ada dia mungkin sudah banyak terjadi gol di Bill antara di Persebaya juga seperti banyak gol dan di Arema juga banyak gol. Ya memang pada dasarnya babak pertama kedua kiper sangat luar biasa penampilannya hari ini. Salut banget sih gua dengan terutama Hernando ya di babak pertama ya. Iya banyak banget emang save-save dari kedua kiper ini yang sangat berharga Bang Raden ya. Nah oke lanjut kita untuk membahas pertandingan di babak keduanya nih Bang Raden. Setelah turun minum yang nggak begitu berasa lama ya kan, Toto udah turun minum aja masuk lapangan para pemain nih. Nah perubahan di babak kedua untuk kedua tim bagaimana nih Bang Raden yang akhirnya tercipta 1 gol untuk Arema dan 1 gol untuk Persebaya. Ya kita ke Arema dulu sebagai tim tuan rumah di mana Arema sudah memasukkan di awal laga. Ada pergantian Salam Tuhare ya, menggantikan Dedik Setiawan akhirnya karena memang udah tidak perform penampilannya sampai menit babak kedua di menit 60-an. Lalu disusul lagi masuk dari Dalberto dengan satu pemain Bestiawan.
barulah Arema mulai terlihat Bill. Di situ Iya. banyak pergerakan-pergerakan kreasi umpan ke Dalberto atau Le Colingoy. Iya. Dan lebih akan pikir makin nyaman di tengah Iya. bermainnya. Ya memang kalau dibilang gol 1 atau 2 gol ini yang tercipta di laga antara Persebaya dengan Arema ini sebenarnya karena kesalahan kedua pemain tersebut, Bill. Iya. Yang pertama dari Hernando Ari di babak kedua tidak mampu menggapai tendangan penjuru. Iya. Seharusnya sebagai kiper kalau memang sudah maju udah harus bisa menggapai. Itu yang pada dasarnya ya. Tapi gue tidak menyalahkan Hernando Ari karena itu sudah pengambil keputusan dia. Iya. Ya, dengan gol dari Telsira akhirnya Persebaya mulai tersentak dan ada beberapa nama dimasukkan dan tadi juga Catur Pamungkas keluar, akhirnya juga masuk Malik Rizaldi kembali lagi bermain. Banyak peluang juga dari Malik yang masih gagal lagi dari Lucas Pinggeri. Iya. Berarti menandakan juga memang penampilan lini pertahanan Arema masih bisa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan dari Persebaya Surabaya. Dan gol yang diciptakan dari Persebaya sebenarnya juga kesalahan dari Juan Gufara. Iya. Ya, dia udah kesalahan sendiri dan akhirnya panik ketika ada Flavio di depan dia, Bill. Iya, bukan Dan- bola yang kena malah Iya, kaki yang kena. akhirnya di dalam kotak penalti melakukan kesalahan yang menurut gua agak fatal. Jadi membuahkan penalti dicetakan gol oleh Bruno Moreira sebagai kapten. Walaupun itu juga lagi-lagi hampir terbaca. Ya. Oleh Lucas Pinggeri karena bolanya mungkin lebih cepat saja itu. Ya, perubahan taktikal dari kedua pelatih menurut gua sangat baik ya di di sore hari ini tadi bermain sangat baik. Tinggal ada beberapa mungkin ada yang harus dibenahi lagi dari kedua tim ini untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Oke, Bang Raden. Nah, dengan hasil imbang 1-1 nih Bang Raden. Kita ngebahas sedikit untuk klasmen dari kedua tim nih Bang Raden. Ya. Gimana untuk klasmen di kedua tim ini Bang Raden? Ya, untuk Persebaya dulu deh. Untuk Persebaya sayang sekali ya tidak mampu di pekan ke-30 ini untuk menggeser posisi Dewa United. Ya. Walaupun poinnya sama dengan Dewa United ya tidak berhasil menggeser dikarenakan Persebaya kalah di kandang sendiri melawan Dewa. Secara head to head akhirnya kalah dan dia tetap berada di peringkat ketiga walaupun poinnya sama dengan 53 poin. Ya, sebuah kerugian bagi tim Persebaya Surabaya sebenarnya kalau tidak bisa merangsek naik ke papan nomor 2 ya mungkin tidak bisa berlaga di Asia nanti. Dan tentunya juga untuk Arema ya mengalami penurunan dari klasemen yang sebelumnya dia peringkat 8 menjadi ke peringkat 10 saat ini di papan tengah. Ya harus ada perbaikan dari segi klasemen untuk kedua tim karena gua rasa Arema dalam segi permainan sangat mumpuni ya, lebih atraktif, banyak peluang dengan kaki ke kaki. Justru berbanding kebalik tadi ada sedikit beberapa long ball dari kubu Persebaya Surabaya ya. Ya. Jadi memang ya harus lebih dibenahi lagi dari klasemen dan manfaatkan kekalahan tim di atasnya itu, Bill. Iya, tadi banyak banget yang komentar waktu kita live streaming Bang Raden katanya Arema nih pemainan dari kakinya bagus Bang Raden, mirip Barcelona. Oke. Cuma sayang di lini depan ya Bang Raden. Ya, kita sudah ngebahas ini di pertandingan waktu melawan Madura United ya, Bill. Iya. Lagi-lagi memang harus banyak belajar finishing kayaknya untuk Arema dalam segi training latihan sebelum laga berikutnya yang nanti ya. Ya makanya gue bilang tadi kalau Arema ini bisa menjaga finishingnya dengan luar biasa, mungkin tadi pertandingan banyak sudah dimenangkan menurut gue oleh tim dari Arema. Ya, Tapi peluangnya juga banyak banget Bang sekali. Raden. Oke. Nah, terus kita ngomongin man of the match nih. Menurut Bang Raden nih, untuk dari Persebaya siapa man of the match-nya? Man of the match ya kalau menurut gue pemain terbaiknya justru gue lebih kalau Persebaya ya agak bingung nih gue Persebaya Surabaya. Mungkin Dimov kali ya karena di waktu Lokolingo sendirian di depan gawang dan tackle bersih di kotak penalti mungkin Dimov sebagai center back. Oke, kalau dari kubu Arema Bang Raden? Gue bukannya Telsira, bukan center back, tapi gue lebih condong ke Lucas Pinggeri sebagai penjaga gawang di Arema yang menjadi dan gue rasa Lucas Pinggeri layak menjadi man of the match di pertandingan kali ini, Bill. Oke. Karena banyak sekali save yang dilakukan krusial yang memang sudah depan gawang dari kubu Persebaya yang masih gagal kan. Gue lebih ke condong ke Lucas Pinggeri yang menjadi match of the match di laga ini ya, bukan untuk Dimov tapi. Oke. Lanjut kita ngomongin di pekan 31 nih. Arema akan bertemu dengan tim dari Persis Solo dan Persebaya versus Kediri. Gimana nih melihat untuk pertandingan ini Bang Raden, apa punya raba-rabaannya, bayang-bayangannya ke depannya gimana pertandingan? Ya, mungkin kalau untuk Arema sendiri akan menghadapi Persis Solo ini tim yang lagi on fire nih, Bill. Iya. Karena di dua partai di pekan 29, pekan 30 meraih kemenangan Persis Solo walaupun skornya tipis saja 1-0 1-0.
Tapi tim ini kan sebenarnya berada di zona rawan zona degradasi ya. Dan dia sedang motivasi tinggi dengan 2 kemenangan, sedangkan Arema dalam 3 pertandingan 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Nampaknya laga ini bukan laga yang cukup mudah bagi Arema karena bermain di kandang Solo. Ya. Dan kalau dari segi penampilan Arema harus lebih baik lagi dalam melakukan finishing minimal ketika menyerang mendapatkan efektivitas yang cukup mumpuni. Ya. Karena gua rasa juga dengan pertahanan Solo sangat baik di musim ini juga, walaupun juga jangan banyak kemasukan. Dan untuk pertahanan Arema, gua rasa dengan duet dengan Teles Rira dengan tadi si Juan Guvara sangat baik ya. Ditopang dengan Lucas Penggeri ini agak sulit mungkin ditembus oleh Persis Solo. Ya tinggal bagaimana memanfaatkan John Clay sama Nanta dengan Musa Sidibe nanti. Ya gua rasa pertandingan itu akan berakhir imbang nanti kemungkinan ya, ini sedikit prediksi. Kemungkinan gua rasa akan berakhir imbang untuk kedua tim. Dan terus di laga Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri. Nah di video ini kan kita belum tahu nih hasil nanti Persebaya Surabaya si Madura melawan Persik Kediri. Apakah dia kalah lagi atau gimana kan? Tapi yang jelas Persebaya dengan penampilan melawan Arema dengan hasil imbang sebenarnya tidak cukup buruk ya penampilannya. Dah tinggal bagaimana Persik Kediri nanti kalau misalkan dia menang lawan Madura, karena kita lagi tag ini belum tahu pertandingan Madura berapa. Kalau dia menang lawan Madura, maka dia akan mempunyai motivasi tinggi, Bill. Karena dengan sebelumnya dia mengalami 11 pertandingan yang rentetan menurut gua cukup buruk ya. Hanya kalah dengan seri dah. Yang membuat hasilnya dia terprosok klasemennya. Ya. Ya kalau gua rasa pertandingan itu mungkin akan bermain dimenangkan Persebaya Surabaya. Oke. Seperti itu sih menurut gue pribadi karena gue belum tahu nih hasilnya pertandingan antara Madura lawan Persik Kediri saat kita video. Oke, kita sedikit nih Bang Raden ngebahas di luar pertandingan nih. Ya. Kita ngomongin rumor-rumor nih Bang Raden yang udah tercengang nih, pelatih mau pindah kemana, terus sama pemain juga ada. Nih rumor apa nih yang Bang Raden udah dapet nih? Ya tadi juga ada nama Bergolson da Silva yang mungkin akan ke Liga 1. Terus juga pelatih yang mungkin pengganti dari di Bali udah ada 2 nama yang dikandidatkan, Bill. Ternyata 2 nama yang sudah sering berlaga di Liga 1 juga, yaitu Luis Milla dengan Thomas Doll kemungkinan. Jadi ini 2 pelatih hebat yang mungkin datang ke Bali yang akan berubah semua skuad dari Bali mungkin kan. Kalau untuk rumor yang pastinya banyak pemain PSS Semarang kalau misalnya sampai terdegradasi kembali dikaitkan dengan namanya Alvaro Dewangga ke Persija Jakarta. Ya. Dan untuk tim dari ibu kota pun sendiri nampaknya juga ada beberapa rumor bahwa menyatakan bahwa Marco Simic ini musim terakhirnya bersama Kudela karena pemain yang sudah tua dan mungkin pergantiannya itu dari ada juga dari Liga Vietnam kemungkinan akan datang menggantikan Marco Simic. Ya. Kalau nggak salah Vinicius siapa gitu ya, yang pemain yang kemungkinan akan dinaturalisasi oleh Vietnam. Ini kemungkinan hanya rumor sebatas rumor. Dan tentunya juga Ciro Alves sudah mungkin ada rumor yang sangat kencang berlabuh ke Malut United karena Malut akan mungkin akan lebih fake lagi di musim depan, mungkin saja targetnya juara kan. Ya mungkin makanya mendatangkan Ciro Alves. Dan mungkin juga ada Edo ini kontraknya sudah berakhir di Persib Bandung di bulan Mei ya. Di tahun 2025 ini bisa saja dia menyusul Ciro ke Malut. Karena ada rumor tersantar di sana di situ. Banyak sekali rumor yang beredar. Kalau untuk pelatih tadi sudah kita sebutkan, pemain juga sebutkan. Tapi memang pastinya ini masih sebatas rumor ya, bukan sebatas sudah fix. Yeah. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang baru lagi di Liga 1 musim ini, Bill. Di musim depan maksudnya. Kalau ada beberapa pemain dari ASEAN yang menurut gue masuk ke Liga 1 akan menambah daya tarik lagi dari Liga 1 kepada liga di ASEAN lainnya. Yeah. Pasti banyak penonton dari masyarakat Vietnam atau Malaysia atau Thailand yang nontonin Liga 1. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden. Untuk pembahasan kita kali ini. Nah, oke Bang Raden. Nih berarti kalau hasil Persebaya dan Arema skornya imbang Bang Raden. Waduh, Persib Bandung udah terbang banget nih, udah makin dingin katanya tadi tuh waktu live streaming Bang Raden. Ya, tinggal bagaimana nanti melawan Malut sih kalau Persib Bandung karena itu laga yang menentukan. Ya. Kalau Persib Bandung meraih hasil kemenangan dengan hasil Persebaya tadi seri, maka sudah pastikan juara. Tapi juara tanpa mahkota dikarenakan pertandingan Liga 1 belum berakhir. Karena kalau udah berakhir baru dapat pialanya. Betul. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden untuk pembahasan rekap pertandingan Persebaya melawan Arema dengan skor imbang 1-1.
Oke, Bang Raden, tidak lupa kita memberi informasi kepada kalian untuk supporter baik tim Persebaya, tim Persib Bandung, Persija, tim Arema maupun tim lainnya yang mau hadir di podcast kita, boleh aja Bang Raden, karena kemarin banyak komentar netral dong Bang, jangan supporter Persija aja. Ya karena kita baru bisa ngundangnya yang Persija nih. Jakarta, itu pun dia yang mau nawarin, gue mau datang dong, mau datang. Dia mau datang karena dia mau datang ya kita masukkan. Nah, kalau kalian mau datang juga boleh DM aja ke Bang Raden Story. Nah, untuk kalian yang udah support terus channel YouTube Raden Story, yang udah like dan stay juga di channel YouTube di live streamingnya Bang Raden Story, buat thank you banget. Dan yang mau komentar, yang mau kritik boleh, tapi jangan kasar-kasar juga kritiknya Bang Raden. Itu namanya bukan kritik, menghujat Bang Raden. Kalau mau kritik, kalau berkata kalau masalah mic ya kita kan emang kita berproses ya. Kalian bisa lihat nih video kita di awal waktu kita podcast ya kan, belakangnya galon-galon ya kan, masih ya tembok-tembok ya, proses pelan-pelan gitu. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden. Dan jangan lupa yang paling penting subscribe channel YouTube Raden Story. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekis juga ngomongin gitu.